Allah mengutus Nabi Muhammad itu ini Bu, nanti akan muncul di kita di sini. Membawa hidayah yaitu Al-Qur'an. Nanti Al-Qur'an itu dijelaskan namanya Bayyinah. Nah, gitu. Buka surat Al-Bayyinah sebentar. Surat keberapa itu surat Al-Bayyinah? Al-Bayyinah itu artinya bayin, penjelas. Jadi kalau ditanyakan, Nabi Muhammad itu diutus untuk menjelaskan Al-Quran. Ya. Surat yang ke 98. Oke. Supaya ini kita lihatlah di sini. Jadi kalau ditanyakan, itu Al-Bayyinah itu apa artinya? Penjelasan. Jadi Nabi itu disebut juga sebagai penjelas. Nah gitu, penjelas. Harusnya kalau sudah ada penjelasan dari Nabi, jangan ada lagi sengketa. Ya kan? Nah ini dia. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Jadi sebelum datang kepada mereka penjelas, bukti yang nyata itu ya Nabi. Dari mana kita tahu? Ta'tiyahumul bayyinat nih Rasulun minallah. Rasul Allah. Jadi Nabi Muhammad itu tugasnya menjelaskan Al-Quran. Ada sholat, aqimi sholah kata Al-Quran. Nabi yang menjelaskan bagaimana berdirinya, bagaimana rukuknya, bagaimana itidalnya, bagaimana sujudnya. Nah, Nabilah yang menjelaskan. Puasa, ada kalimatnya kan? Puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Lalu Nabi menjelaskan apa yang harus ditahan, apa yang harus di sini gitu. Nah, kadang-kadang ada tambahan penjelasan dalam Al-Qur'an. Nanti akan ada namanya bayyinahnya Al-Quran, menjelaskan sendiri. Nah, itu namanya tafsir ya, dengan ayat mentafsirkan ayat di situ. Ini namanya ya kan? Nabi penjelas. Nah, kita kembalikan di sini. Jadi Nabi diutus ya untuk menjelaskan itu, membawa hidayah. Hidayah itu petunjuk. Nabi memberikan berita gembira dengan adanya surga. Nabi memberikan berita takut dengan neraka. Jadi memang dua itu tidak bisa dipisahkan. Cerita neraka ke neraka saya cerita Ustaz. Ya Nabi itu diutus menceritakan itu. Basira wa nazira, beri kabar gembira, beri kabar pertakut. Gembiranya dengan surga, takutnya dengan neraka gitu. Tidak bisa lo indah apa caranya, ya kan? Cerita ngaji tentang cirigo serugo sih, neraka sih, bantu kamati besok saya. Padahal di Makkah saja baru sudah bercerita tentang, ya itulah ayat surat-surat pendek itu banyak cerita tentang serugo, tentang neraka. Nanti kalau sudah selesai nanti itu baru ketahuan ibu-ibu tuh, ya kan? Isinya seperti apa surat juz 30 itu gitu. Ada kabar pertakut di situ. Nabi itu mengajak ya'muruna bil ma'ruf. Ya kan? Wa yanhauna 'anil munkar. Ya kini ini pula yang kita lakukan. Kita sudah tahu bagaimana Al-Qur'an ya kita sebarkan. Makanya nanti ada kalimat ballighu anni walau ayat. Sampaikan yang dariku. Walaupun itu satu ayat. Bisa maknanya begini, Ibu. Ada kewajiban kita untuk menyampaikan apa yang kita ketahui tentang ayat-ayat Allah. Atau maknanya adalah bahwa yang akan disampaikan itu murni dari Rasulullah. Ya kan? Jadi campur-campur dengan yang lain gitu. Nah, walaupun yang awak sampai itu asal ayat saja jadinya. Daripada banyak cerita. Ya kan? Orang kalau banyak cerita banyak salahnya, Bu.
banyak bohongnya. Apalagi setiap nyo tahu nyo cerituan, ya kan? Cukuplah orang itu disebut pembohong kalau setiap yang nyo dengar nyo cari tuh. Padahal lo tahu lah nyo dengar itu benar atau tidak, nah, gitu, ya kan? Itu posisinya. Oke, lanjut. Jadi nanti melalui Nabi hendaknya diharapkan kalau ada hati-hati orang yang mati hidup, itu nanti baratul mati hati-hati orang-orang Arab itu kan dengan kemusyrikan. Kan dosa itu menutup hati. Nah, dengan Nabi nanti, dengan Nabi kau diutus orang pelajari tentang Rasulullah itu hidup hati kita kembali gitu, ya kan? Mengetuk telinga orang-orang yang tuli, ya kan? Ibu-ibu, kita bagaimana nanti cerita tentang Rasulullah ini? Seperti dulu ulama-ulama dulu, ustaz-ustaz dulu ya. Kalau dia bicara membaca hadis, ibu punya kitab hadis di rumah? Hah? Ada hadis arba'in, ada hadis, pokoknya adalah gitu ya. Seperti kita punya Al-Quran, masing-masing kita punya Al-Quran. Sekurang-kurangnya ibu punya juga hadis. Sekurang-kurangnya nanti kitab hadis Sahih Bukhari Muslim, ya kan? Nggak bisa yang bahasa Arab, nggak apa-apa, baca yang terjemahannya ada, gitu ya. Karena begini, karena kan dua di situ ya pegangan kita. Taraktu fikum amraini, aku tinggalkan bagi kalian dua hal, ya kan? Dua hal itu Al-Quran dan hadis itu, ya kan? Al-Qurannya kita punya, hadisnya kita beli juga, ya kan? Nah, Sahih Bukhari Muslim, Sahih Bukhari Muslim itu minimal ya. Dia kalau yang bahasa Indonesia itu setebal ini. Ya, nanti ada poin-poinnya di situ. Itu minimal. Nyok nanti kalau Sahih Muslim, Sahih Bukhari, yang paling tinggi itu kan Sahih Bukhari. Setelah itu Sahih Muslim. Kemudian lagi Sahih Bukhari dan Muslim. Seperti itu kan. Itu yang dijamin, ya kan? Arba'in itu hadisnya ada yang dari Bukhari, ada yang Muslim, tapi yang menulisnya Imam An-Nawawi, ya kan? Arba'in. Jadi arba'in itu artinya 40 hadis, ya kan? Ada Riyadhus Shalihin, kitabnya nanti, ya kan? Nah, tapi yang kita ambil itu ibu-ibu nanti begini, ya kan? Bisa dengan mengikuti kajian tentang Nabi ini begini. Kalau dia sudah asik, dulu ulama dulu kalau cerita tentang Nabi, ibu-ibu kadang-kadang kalau cerita-cerita tentang sesuatu itu bisa bertahan berapa menit? Hah? Jadi tadi kita ketemu di bawah, kita sedang motota ibu itu lapai kami ke ujung situ lah, jalan-jalan lah sejam lebih tu balik gitu, masih situ aja ibu tadi lah gitu. Begitu asik, nah gitu. Kenapa gitu? Jadi ada ulama dulu itu ibu-ibu sedang menceritakan tentang Nabi itu, ya, lalu kakinya dijepit kalajengking. Kejepit kalajengking, dibiarkannya saja ibu, karena dia tidak mau sedang bercerita tentang Nabi itu diganggu oleh awak. Mungkin lalu sampai ke tingkat itu lah kita. Kadang nyamuk saya baru lah kalian pasiangan awak dia gitu tak. Jadi tergantung asik kita. Awak kalau asik-asik bercerita tentang Nabi Muhammad, ya kan? Ambo lah pernah buktikan tuh ibu-ibu. Ambo kalau menangi, ambo berindu dengan Nabi, itu biasanya 3 bulan atau 4 bulan setelah itu saya berangkat itu. Kenapa langsung doa itu, ya Rasulullah, mohon ya Allah tolong beri kesempatan gitu. Makanya pertama sekali sampai di Madinah itu, hari pertama itu saya selalu berziarah dulu. Ya kan? Nah gitu. Kalau sampainya pagi sudah pagi itu langsung berziarah. Ternyata kerinduan itu
bisa membuka jalan untuk Allah datangkan kita ke situ. Ya kan? Saya kadang-kadang tanya sama jemaah yang belum sempat pergi. Menurut saya yang belum pernah pergi itu karena tidak rindu saja. Ya, Bu. Karena tidak rindu saja. Saya 3 tahun, Bu, menangis 3 tahun. Tapi bukan tiap hari ya. Ya, tiap tahun, Bu. 2007, 2008, 2009. Menangis. Asal lewat saya waktu orang haji itu, hanya lama lele-lele saya mata tu. Menangis, Bu. 3 tahun. Nah, bakal tahun 2010 hendak menangis, Ustaz. Gini. Saya diundang, Bu, memberikan ceramah pencerahan lah. Ada jemaah yang akan berangkat haji. Ustaz, kami kesyukuran berangkat haji. Tiagilah pengajian. Mereka nanti di Makkah, mereka di Madinah. Tu pulang bawa ke rumah tu. Lah menanti saya bertemu, ya Allah, tadi ambo magi kajian ke orang mereka di Makkah. Ambo saya belum pernah ke Makkah. Alun 2007 itu, besok itu ya kadang-kadang tiap tahun tu ambo 3-5 gila, 5 kali orang minta doa selamat lah ya. Tentu minta pengajian. 2008 mode itu jo. 2009 mode itu merah-raro, Bu. Sampai ambo berdoa, ya Allah, ambo magi orang caranya di situ basiko yang ambo sendiri, alun lah ya Allah, tolonglah ya Allah gitu. Sampai 3 tahun menangi, Bu. Tahun 2010 datang jemaah nelpon. Ustaz, ambo tak ada pai ke Makkah je Ustaz, lain amo Ustaz. Tak ada gaknya pai jawab. Abang jawab ibu-ibu tu. Ni alhamdulillah Pak, jemaah kan tak pak sen teragak ambo pun teragak kuah coba. Kalau itu datanglah ke Ustaz kamari kini go jabo KTP manga kini langsung. Ya kan? Tabang ambo lah langsung ke situ yang kita kan. Langsung mendaftar di Bank Nagari, setelah itu dapat formulir. Dulu kan itu sistemnya. Pai ke Kamena dapat porsi. Ndak 2010 ayang. 2010 menunggu tu. 2010 2007 balik ambo pai. Iya. 2007 balik kan musim panas tu bulan Agustus itu ya. Lah. Jadi lah didaftar lah. 2007 balik, 2010 2000 balik, di Allah mendaftar tu agak sakit terobati lah kan. Berarti lah awak nunggu-nunggu saya gitu. 2000 balik kok muncul balik, Bu, muncul rasa ingin ya 2002 balik lah kuek lo. Singko berdoa, Bu. Ya Allah, tolong ya Allah sebelum berangkat haji ku aduh yulah kesempatan payah gitu Payah umroh tahun 2007 2000 ya sebelum ya 2003 balik kan 10 sebalik 2 2003 balik aduh saya kesempatan membawa apa payah umroh ya kan yang bayar apa mau untuk beliau ambo dibayar orang ya kan dengan syarat bawa lo jemaah sekali Ustaz urus jemaah sekali padahal belum pernah payah umroh ya ilmu saya yang Allah beri kawak kan itu artinya ibu kadang-kadang sekuat apa keinginan kita tidak usah Bu pikirkan piti Bu. Ambo kalau gara-gara piti pai Bu, kalau piti lah penyebab pai mungkin ibu belum tahu yang lain lah. Ambo sudah pergi umroh itu sudah lebih 25 kali Bu, haji 3 kali. Tidak satu pun yang uang dari awak tu. Wah, Ambo paham itu. Jadi berdoa, rindu. Ya, termasuk salah satu yang kita rindukan itu adalah Nabi Muhammad. Ambo malah bertamu jemaah di Makkah itu, turun tahun 2003 balik tu, turun dulu kan masih berjanjang. 2003 balik tu masih berjanjang 3 tu janjangnya tu belum model kini. Masih sedang baru membangun kan.
Pas sambo turun di paciannya di jemaah. Mau tawaf ya? Iya Pak. Nyagiannya apa namanya tasbih yang 7 buah. Ini untuk tawaf. Tapi sayangnya cik enggak sampai ini, enggak tersimpan. Udah kan bisa lo jadi jimat tuh. Situ kan. Akhirnya saya tanya, ini pertama ya katanya. Iya Pak katanya. Cerita-cerita sebelum tawaf itu, ya kan, sampailah beliau bercerita di rumah saya tuh kosong Pak katanya. Enggak ada TV, tidak ada kulkas, tidak ada sofa gitu. Kami sepakat tidak melengkapi fasilitas rumah. Tinggal yang penting-penting saja untuk masak dan segala macam. Kemudian duduk dengan tikar, yang penting ada uang untuk pergi umroh atau haji. Nah itu. Jadi sudah berapa kali? Waduh, alhamdulillah Ustaz. Kadang 2 kali, 3 kali ya, 1 tahun ke sini. Terus sampai dia cerita di rumah tuh nggak ada TV. Batu aja tuh nak Bu. TV di wali orang 2,5 juta, ya enggak? Sofa barang? Gitu ya. Kalau berarti hidup kau sebenarnya mana yang lebih penting gitu Iya kan? Tergantung kita. Iya kan? Nah, gitu. Jadi tergantung rindunya kita. Itu makanya kadang-kadang Nabi itu bisa mengetuk telinga, bisa membuka mata, ya, menerangi akal kita melalui Nabi Muhammad. Iya kan? Karena setiap umat itu ada simbol-simbol yang pasti yang jadi favoritnya, Bu. Iya kan? Yang pencinta Mulyono ya Mulyono. Saya kepaluannya tuh nyebutlah termol namanya kan? Karena cintanya di situ. Iya kan? Pahamlah ibu-ibu, orang akan dikumpul nanti bersama apa yang dia cintai. Kalau kita cinta Nabi Muhammad, kita akan dikumpul bersama Nabi Muhammad. Itu konsepnya. Kalau tidak secara fisiknya nanti, ya secara batinnya. Kita kalau sudah masuk ke kota Madinah itu sudah terasa betul itu. Madinatul, ya kan? Madinah itu kan Nabawi, ya kotanya Nabi, ya kan? Kalau Makkah itu Mukarramah, Madinah itu Munawwarah, ya. Munawwarah itu artinya bercahaya. Jadi kota yang bercahaya gitu, ya. Nah orang yang akan menjadikan itu tergantung apa yang dia favoritkan, ya kan? Kalau dia cinta ya TNI ya Sudirman, di mana-mana ada patung Sudirman. Walaupun bagi kita Sudirman itu biasa saja, ya manusia biasa saja. Apa ada jaminan ya Jenderal besar Sudirman masuk surga? Kan tak ada jaminan, ya kan? Nah, kalau bagi saya memperlakukan manusia tokoh-tokoh seperti itu biasa-biasa saja. Ya tidak boleh pula berlebihan, ya kan? Nah, bagi orang ini lebih ekstrim menurut yang bobo. Kepalanya di kayak Imam Bonjol tuh, tangannya di Bagindo Haji kan? Wali kota Padang kan? Kepalanya di situ tidak balangan, ya, dipasang di kantor youth center tuh kini kan? Tapi tangannya sabalah ya kan? Itu tergantung. Kalau kita nanti memahamkan tentang Nabi Muhammad, ya berarti kita favorit nomor 1-nya itu ya Nabi Muhammad. Tidak ada lagi Bu, kecuali yang kita teladan itu memang beliau tokohnya. Nah itu nanti target kita tuh ibu-ibu. Selama ini banyak orang tidak menjadikan Nabi Muhammad itu sebagai, ya kan, bukan idola tapi memang tauladan, ya kan? Tidak pas pula idola. Idola itu asal katanya idol. Idol itu boneka sembahan, patung, ya kan? Nah, kalau menyembah patung namanya idol. Lalu berbahasa Indonesia idola. Ya, kita tauladan. Namanya tadi uswatun hasanah. Itu menjelaskan tauladan bagaimana Rasulullah jujurnya, amanahnya, ya kan? Ini awal-awal sudah dibacakan ini, bahwa betul-betul Nabi itu tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Berarti kalau tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, berarti apa yang ada pada beliau itu adalah ya seluruhnya wahyu.
Makanya dalam surat An-Najmi, surat yang ke-53 dinyatakan bahwa wa ma yantiku anil hawa in ya huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah Nabi Muhammad itu mengikuti nafsunya, hawanya. Tapi apa yang dia katakan itu kecuali adalah wahyu yang diwahyukan. Jadi kalau itu ada bentuk wahyunya Al-Quran, ada bentuk wahyunya adalah hadis. Jadi penjelasan-penjelasan Nabi Muhammad itu namanya wahyu, yuha. Ya kan? Surat apa tadi? Surat yang ke-53, yaitu surat An-Najmi. Ya kan? Wa ma yantiku anil hawa. Tidaklah Nabi Muhammad itu mengikuti nafsunya. Jadi apa yang dikatakannya, in huwa illa wahyu yuha. Ya kan? Itu nanti informasi tentang Nabi Muhammad. Jadi apa yang target-target kita ke depan, ya kan? Bagaimana kita menjadikan Nabi Muhammad itu memang panutan kita, bercerita-cerita tentang Nabi Muhammad. Oke.